SMS Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Nanti sehabis nyanyian doa pembuka dari Amang Korwil, dan setelah doa pembuka langsung akan dilanjutkan kata-kata penghiburan dari Amang Pimpinan Sinode beserta dengan Amang Pendeta John yang juga hadir dari Pematang Siantar, dan juga nanti ditambahkan dari Amang Pendeta Richard Daulay sebagai sahabat almarhum semasa hidupnya. Baik, Bapak Ibu, saudara terkasih, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 279 ayat yang pertama. Pasat masudena nahinol sonmi tude bata jaoba mardekan basai ai guru di ibana dota no dotla Kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami naikkan senantiasa kehadirat-Mu untuk kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kami hingga saat ini di siang ini. Kami juga bersyukur Tuhan penyertaan-Mu bagi pimpinan sinode yang boleh hadir di tempat ini untuk melihat keluarga yang kami kasihi. Atas telah Kau panggilnya hamba-Mu Pendeta Profesor Jan Aritonang. Biarlah Tuhan Kau memberkati persekutuan kami pada siang hari ini, boleh menjadi persekutuan yang menguatkan, menghibur secara khusus bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan untuk sahabat atau manang alih-alih ini Amang almarhum Pendeta Prof. Jan Sihar, Amang Pendeta Richard Daulay. Salam. Sidang perkabungan, tapi kalau dia dengar itu nggak mau saya katakan sidang perkabungan yang saya kasihi Inang dan semua anak cucu almarhum. Saya seperti upama Batak, manuk ni silangge hotek-hotek lau marpira, sidang maraleale lubiam matianina. Bahasa Indonesianya ayam toba itu keok mau bertelur. Pisah dengan sahabat lebih sedih daripada pisah dengan ibu kandung. Itu upama Batak itu. Itulah perasaanku sesudah ku dengar kemarin dari boruku, mahasiswa dia, muridnya di kampus ini memberitahu ke saya SMS Pak Aritonang meninggal. Asosiasiku bukan dia, ada Aritonang yang lain kira-kira. Kenapa? Tanggal 10 1 jam kami ngobrol di rumah boruku yang di situ, si Rahel. Saya nggak ada tanda-tanda, kami ngomong nostalgia banyaklah segala macam. Tanggal 10 kemarin tiba-tiba datanglah berita itu. Saya lagi duduk di meja tulis saya di rumah, lalu istri saya sudah 1 bulan jalan-jalan ke luar negeri sana. Saya sendirian dan saya meraung-raung sendiri di rumah, meraung-raung, air mata keluar, tapi saya panggil-panggil lah namanya. Kalau orang Batak bilang mengadung adalah bernyanyi, adalah campur lah itu. Kalau ada yang rekam lucu juga lah, tapi nggak ada yang rekam. Kenapa begitu? Karena beliau ini
Bagi saya sahabat ya, udah 40 tahun kami berapa tahun 86 lah, berapa tahun lah itu, hampir 40 tahun lah ya. Dia tamat doktor tahun 85, aku langsung jadi mahasiswa S2-nya di ATCA Southeast Asia Graduate School of Theology. Teruslah dia jadi guruku S2 3 tahun, S3 5 tahun, 8 tahun. Dan luar biasa pembimbingan dia kepada saya. Dan sebelum saya lupa, Inang, Dr. Jer Hutauruk, Epurus Emeritus HKBP berpesan, menyampaikan salam duka lah. Tadi malam saya beritahu Epurus Hutauruk, karena kami bertiga memang satu jurusan. Hutauruk lah sejarah gerejawan, alumni Jerman. Dia juga sejarah gerejawan, alumni ATCA, penelitian di Jerman, dan saya murid mereka berdua. Jadi kami betul-betul satu tarikan nafas lah soal gereja. Maka itu tadi malam sesudah saya dengar, langsung saya tancap gas ke rumah sakit Polri. Disitulah kita udah berjam-jam sampai menunggu semua proses di rumah sakit sampai dimandikan, formalin dan lain-lain sebagainya. Persahabatan ini memang tak bisa digambarkan. Persahabatan kami bukan hanya persahabatan, kami satu tim di PGI tahun 2004 sampai 2009. Saya sekretaris umum, dia salah satu ketua. Itu juga nggak bisa saya lupakan. Jadi semua laporan saya sebagai sekum, 6 kali sidang majelis pekerja lengkap, sekali sidang raya, yang siapkan laporan itu saya sebagai sekum. Tapi semua laporan saya harus saya minta dia baca dulu. Dan kalau dia sudah baca, saya sudah hakul yakin aman. Siapapun yang tunjuk tangan di sidang-sidang, saya nggak takut lagi. Karena sudah lolos dari tangan dia. Itulah ceritanya kalau saya dengan Pak Aritonang. Buku-buku saya, disertasi saya, tesis-tesis saya, buku-buku khotbah saya juga diterbitkan BPK udah belasan. Semua dia baca dulu. Dan itu nggak bisa saya bayar hutang. Saya sedang menulis autobiografi sekarang kan. Memoir saya sudah 300 sekian halaman. Kira-kira 1 bulan lalu dia selesai baca dengan semua corek apa segala macam lah. Saya nggak sempat dia baca nih. Dia sempat lihat. Jadi hutang budi saya sama Pak Aritonang ini nggak bisa kubayar lah sampai kiamat dunia ini. Memang sifat kami di sana sini berbeda. Dia terlalu disiplin, saya kurang. Tapi saya bisa jebak sekali-sekali. Tapi kadang-kadang nggak bisa. Seperti 10 hari lalu saya mau ajak nongki-nongki dia sama dia di Starbucks ini, nggak mau dia. Nggak mau dia lagi. Dia cerita sama Inang rupanya. Karena ada tugasnya katanya. Jadi beliau ini adalah guruku, pembimbingku, sahabatku, teman seperjuanganku di PGI, curhatku. Enggak ada yang bisa ganti lagi. Jadi saya udah kehilangan. Umur kami memang hampir sama. Ternyata dia lahir 52 Januari, saya 52 Desember. Dia senior saya lah. Jadi doa saya lah seperti doa saya tadi malam di rumah sakit Polri waktu memberangkatkan jenazah ke sini. Tuhan menjadikan legacy warisan Pak Aritonang ini menjadi sukacita bagi keluarga. Tadi saya ngomong dengan si Bintang ya. Jadi bukunya dari 60 ke 60 itu kan 10 tahun lalu itu dia tulis. Wasiatnya udah di situ semua segala macam. Ternyata dia tulis lagi dari 70 ke 70 tambahannya itu. Baru dikirim Ibu Bintang ke saya tadi malam. Langsung saya bilang sama Bintang barusan, coba ambil dulu soft copy 60 ke 60 itu. Kirim ke saya nanti ya. Baru 70 udah ada. Kata Ibu Bintang, masih ada sambungannya itu tapi belum dilihat di laptop. Kalau ada ambil kirim ke saya. Saya janji akan menjahit nanti menjadi sebuah buku kenangan bagi saya, merinding saya nih, bagi Pak Aritonang, dan saya minta nanti teman-teman dekatnya
membuat tulisan, bukan tulisan seperti fresh script yang kemarin kita launching di sini. Itu tulisan tentang dunia itu. Yang saya mau minta nanti dari Jewango, dari Daniel Sutanto, Kumala, impresi kesan-kesan kawan dari GKPI, dari Bishop, nanti akan saya kumpulkan nanti. Dan lebih cepat lebih baik, jangan lewat 2026. Kalau 2027 nanti udah berkarat. 2026 itu proyek kita nanti ya. Saya akan usahakan itu diterbitkan. Kalau biaya penerbitannya nanti saya berbisik sama Pak Syahan di Menteng. Gampang aja dia cari itu nanti biaya penerbitannya itu. Dan kalau perlu kita minta dari PKN Belanda, gereja partnernya PGI di Belanda atau UM di Jerman, pasti banyak nanti merespon. Itulah sedikit testimoni saya dalam kaitan pemberangkatan almarhum yang memang sudah enggak ada orang seperti dia yang saya tahu di dunia ini. Sangat siap menghadapi surga. Eskatologinya luar biasa. Ya toh, testimoni yang tulisan kemarin Bintang kirim ke saya, itu nanti kesimpulan saya. Ini jam 4 nanti ceramah saya di HKBP Hanglekir dengan topik eskatologi. Itu saya buat, permisi ya, saya buat terakhir. Inilah contoh orang beriman itu nanti. Saya kirim nanti PowerPoint saya sama Bu Bintang ya. Itulah dulu, saya enggak berkhotbah, saya enggak pidato, saya enggak sambutan, saya testimoni-testimoni aja. Itu ajalah dulu sedikit, masih panjang nanti kita punya cerita. Ya, semua keluarga besar, Tuhan memberkati. Amin. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya mungkin dari salah satu murid terbaik Amang almarhum yang juga boleh bareng dengan Amang pimpinan, Amang Pendeta John Simorangkir. Ya, saya tidak mempersiapkan diri untuk berbicara karena hanya menyertai Pak Bishop, tapi memang ingin hadir. Dan di tengah-tengah jalan saya menerima WA dari seorang pendeta senior, dan ini yang membuat saya menangis. Profesor Aritonang telah pergi, tapi murid kesayangannya Pendeta Dr. John sudah terpilih jadi kadep. Saya tidak ambisius, tidak pernah. Tapi saya ingin seperti Pak Aritonang, sesuai kata dan perbuatan. Saya kira luar biasa Pak Aritonang ini. Saya mengenalnya sejak tahun 1991 dan terus menerus memang sesuai kata dan perbuatan. Pernah waktu kami undang berkhotbah di Satria Grogol pada masa Covid, terus menerus dikembalikan viatikumnya. Dan saya pikir memang uang Pak Aritonang banyak, tapi jangan begitu kepada gereja kami kecil ini, gereja ini senang memberi, tapi dikembalikannya betul-betul dengan contoh-contoh yang banyak. Saya melihat dari dekat dan dari jauh, Pak Aritonang ini manusia yang luar biasa. Memang super tegas, tapi bagi saya semakin beliau tegas, semakin saya amat hormat. Pernah saya, karena dimintanya menjadi asisten dosennya waktu itu, mungkin karena GKPI juga itu yang saya diminta, bukan karena saya pintar, tapi karena GKPI supaya ada perhatiannya pada GKPI. Terlambat saya kirim pemeriksaan yang nanti akan dia periksa lagi, dan saya ketok pintunya, marah beliau. Tapi saya pikir ya harus seperti itulah. Jadi saya ditentukan dari situ, saya semakin ingin melakukan tugas-tugas tidak terlambat. Saya datang Inang karena harusnya Pak Aritonang datang ke Medan Kota tanggal 11 Desember ini. Saya bujuk beliau berkhotbah sebelum dan sesudah itu, tapi katanya tidak bisa. Tapi saya senang bahwa beliau akan datang tanggal 11 Desember. Saya sudah mempersiapkan diri. Mungkin beliau mau menghibur saya karena tidak jadi bishop, tapi saya tentu senang Pak Humala jadi bishop. Karena terus saya dukung beliau jadi bishop, terus kalah. Tapi karena memang mungkin ditakuti gitu. Jadi banyak hal yang saya inginkan dari Pak Aritonang di GKPI tidak terwujud, tapi saya kira dia mencintai GKPI kita ini luar biasa. Terus diarahkannya perhatiannya kepada GKPI dengan banyak cara, dan sejak 91 saya rasakan inilah pendeta GKPI yang terbaik, yang luar biasa mencintai GKPI dan kekristenan dan dunia ini.
Sehingga saya pun semangat menjadi pendeta GKPI terus. Dalam jejak-jejaknya saya ingin ikuti, dan anak-anaknya pun saya kira saya kenal semua dengan baik. Saya selalu sebutkan nama-nama mereka juga untuk terus kiranya mengingatkan kita tentang Pak Aritonang. Waktu Bintang meminta saya turut menulis dalam salah satu buku penghormatan untuk Pak Aritonang, saya menulisnya dengan sangat gembira, dan ketika dikirim saya peluk-peluk buku itu Bintang. Karena ini buku guruku dan tokoh yang saya sangat hormati, sehingga saya sangat merasa kehilangan. Walaupun nanti dengan Pak Bishop kami harus pulang juga karena besok saya dilantik jadi kadep. Saya akan membantu Pak Bishop dan GKPI dalam terang semangat Pak Aritonang ini juga, yang hidupnya demikian selalu disesuaikannya dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Dan beliau adalah ayah bagi saya, sehingga biarlah saya juga meneruskan semangatnya di GKPI atau kami para pendeta. Dan GKPI saya kira Inang kehilangan sekali atas kepergian Pak Aritonang. Saya kira bukan STT yang paling dicintainya. Saya juga menjadi pegawai di STT ini 7 tahun, juga dimasukkan Pak Aritonang barangkali dengan Amang Muda Siregar, tapi di hatinya GKPI yang paling mendalam. Karena itu saya disertainya terus. Mungkin dia ingin pikiran-pikirannya dapat terus bergema, antara lain melalui pendeta John Simorangkir yang disayanginya, tapi juga saya kira dengan yang lain, bukan hanya saya, pasti. Inang, biarlah Inang tetap ke Medan. Kapan-kapan. Saya sangat menghormati Inang, Bintang, Tio tadi. Saya merasa dekat juga dengan Tio ini, dengan Unggul. Kita sama-sama suka main bola ya. Kami tadi bicara-bicara di pesawat, Pak Bishop salah satunya senang saya ke Siantar karena kami akan main bola dan main bulu tangkis. Di samping ketegangan di gereja nanti yang akan terus dihadapi, jangan lupa berolahraga Bang ya. Dan kita menikmati seperti Pak Aritonang. Saya rasakan juga yang beberapa waktu berpasangan main bulu tangkis, Pak Aritonang sangat senang berpasangan dengan saya main bulu tangkis. Memang holan mar bulu tangkis dorau jago siapa Pak Aritonang, sian nasing naidang adong. Nah, jadi banyak kesan yang baik. Kita tidak kehilangan saya kira Inang, Bintang, Tio dan Unggul, tapi digentarkan oleh semangatnya mencintai gereja dan pendidikan teologi. Dan ya, saya bersyukur Pak Aritonang meninggalkan jejak yang sangat luar biasa di GKPI lah. Saya katakan, saya tidak mengetahui lagi STT, tapi di GKPI pun ditinggalkannya banyak jejak, antara lain saya lah jejaknya saya kira. Jejak-jejak yang mau ditinggalkan Pak Aritonang itu diteruskan oleh para pendeta yang setuju dengan jalan-jalannya. Tadi Pak Bishop juga mengatakan kalau beliau ada di rapat-rapat entah majelis sinode, rapat pendeta, sinode am, maka rapat-rapat itu menjadi sistematis, tidak bertele-tele, dan luar biasa hasilnya. Jadi kita kehilangan, tapi contoh teladannya saya kira tidak hilang, sudah diwariskan. Dan kami menyatakan hormat kepada keluarga, kepada Inang. Paling sering, Inang lah yang paling sering ber-WA kepada saya. Jadi saya datang Inang, sudah datang saya menghormati. Dulu pertama kali di STT ini, saya langsung diminta menjaga rumah. Saya luar biasa gembira, karena Pak Aritonang memperhatikan orang-orang GKPI juga. Dan yang terakhir, saya ingin membacakan firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Tuhan juga sedih dengan Pak Aritonang yang diperlukannya sebenarnya di GKPI dan di STT dan di dalam kehidupan ini. Tuhan juga sedih, berduka juga Tuhan kita, Tuhan Yesus, karena yang diandalkannya tidak ada lagi di dunia ini. Tapi murid-muridnya banyak, saya salah satunya. Saya akan mengingat jejak-jejaknya, berusaha saya lakukan, dan semangatnya hidup di antara kita. Tuhan menyertai anak-anaknya semuanya. Sekali lagi saya sebut Bintang, Tio dan Unggul. Pahopunya semua, Pahopu si Aurel, tapi juga peluk kami semua kepada Anabel, Naura dan Rexaro dan Regia. Tuhan memberi kekuatan.
Terima kasih. Jan S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration. Dan yang selanjutnya kami persilakan dengan hormat Amang Pimpinan Sinode kita, Amang Bishop GKPI, Amang Pendeta Dr. Humala Lumbat Tobing untuk memberikan kata-kata penghiburan. Keluarga Pendeta Profesor Jansihar Aritonang yang kami kasihi, juga keluarga Tobing, itu kami di sini, dan seluruh mereka kami, keluarga yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama gereja kita GKPI, seluruh warga jemaat dan para pelayan, dan juga para pendeta yang hadir di sini, dan keluarga besar kantor sinode di Pematang Siantar, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Amang Jens Aritonang yang kita kasihi ini. Kemarin ketika persidangan sidang majelis sinode yang pertama jam 9:30, ketika akan dimulai pemilihan kepala departemen, tiba-tiba Pendeta Radot Gultom beranjak berdiri sebagai ketua persidangan menyampaikan kepada saya bahwa Bapak Profesor Dr. Jan Aritonang telah dipanggil oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu saya mengatakan sidang diskors dan kita berdoa. Jadi kemarin 9:30 semua anggota majelis sinode dan calon-calon karib berdoa dan mengingat pelayanan Amang Jan Aritonang ini. Dan kami pun menyediakan diri untuk turut melayani. Tetapi kami kemarin menerima informasi dari Amang Pendeta Haposan, pendeta kita Haposan Hutapea, bahwa Amang Pendeta Aritonang ini akan dikebumikan dengan cara kremasi pada esok hari. Karena besok adalah pelantikan Kepala Departemen GKPI dan juga PHBK GKPI. Saya, Ito, dan semua dari kami, saya mengupayakan datang hari ini untuk melihat dan menghormati keberangkatan jenazah Amang Lae Aritonang ini. Dan bagi saya sangat terkesan dengan apa yang sudah dilakukan Amang ini untuk GKPI di periode 2010-2015. Kami bersama-sama di Majelis Sinode, saya sebagai Kepala Biro 1, Amang Jan Aritonang sebagai Ketua Komisi 1 Kerohanian. Dan banyak hal yang kami kerjakan, kolaborasi yang indah, yang utamanya adalah menghasilkan 5 dokumen GKPI. Yang pertama adalah mengenai tata penggembalaan. Saya yang mengumpulkan dengan teman-teman, tapi mayoritas idenya, gagasannya adalah dari Amang Jan Aritonang ini. Kemudian tata ibadah yang baru, justru yang membaca dan memfinalisasi adalah Amang Aritonang, termasuk tata kelola keuangan, dan tidak lupa juga mengenai P3I GKPI, pokok-pokok pemahaman GKPI adalah utamanya karya dari Amang ini, dan termasuk buku pembinaan calon pendatua, itu banyak ditulis Amang ini, dan juga memfinalisasi. Dan yang terakhir sebelum selesai periode 2010-2015, itu buku konseling pranikah adalah karya Amang Jan Aritonang. Itu adalah dokumen-dokumen yang sangat penting dan
yang tidak terlupakan pada jubileum 50 tahun GKPI 2014, satu karya yang tidak bisa dilupakan adalah buku sejarah jubileum 50 tahun GKPI. Dan sampai sekarang itu menjadi referensi yang sangat penting bagi mahasiswa teologi GKPI dan juga para pelayan ketika melakukan refleksi tentang perjalanan sejarah dan karya GKPI. Oleh karena itu, kami merasa bahwa GKPI kehilangan pendetanya yang terbaik. Tapi kami percaya bahwa telah lahir juga Jens Aritonang yang muda sekarang ini yang mengikuti jejak pelayanan dari Amang Jens Aritonang ini. Termasuk tadi salah seorang adalah Amang Pendeta Dr. John Simorangkir. Dan tadi pagi sebelum berangkat, banyak juga para pendeta kita itu yang meng-WA kepada kami, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Amang Aritonang ini, termasuk pendeta Santa Maria Hutapea di Sipoholon, karena beberapa waktu yang lalu katanya keluarga kita ke sana, dan di perjalanan tadi dia terus nangis, pendeta Santa Maria yang begitu dekat dengan Amang Aritonang ini. Kami berdoa dan rindu semua keluarga dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan, dan kita semua percaya bahwa kematian orang-orang yang percaya adalah keuntungan. Keuntungannya adalah bahwa orang-orang percaya yang telah meninggal dalam Tuhan telah bersama-sama dengan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 23, aku rindu ingin bersama-sama dengan Tuhan, itu jauh lebih baik. Dan mereka yang meninggal dalam Tuhan, kelak akan dibangkitkan ketika kedatangan Kristus kembali. Doa dan harapan kami, semuanya keluarga terhibur, sekalipun hanya saya dan juga dengan Amang Pendeta John dan rekan-rekan pendeta di sini, saya kira kemarin juga sudah ya menyampaikan ucapan turut berduka cita. Kami mengharapkan kiranya seluruh keluarga dikuatkan oleh Tuhan, dan kiranya seluruh acara demi acara sampai kepada acara penutupan peti berjalan dengan baik. Dan kami merindukan nanti kalau Inang datang ke Sumatera, ke Siantar, bolehlah datang ke rumah dan kita akan nanti bersama-sama makan pangsit di Siantar gitu ya. Dan kami akan terus berdoa untuk keluarga ini, keluarga Pendeta Dr. Jens Aritonang yang sudah berkarya di GKPI, dan saya kira legasinya adalah hal-hal yang mendasar yang kami teruskan. Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332, dan nanti doa penutup kami serahkan langsung kepada Amang Bishop lah untuk menutup di dalam doa dan berkat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Mari kita berdoa. Kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami di surga,
Kami datang bersyukur atas persekutuan yang Tuhan tuntun bagi kami. Terutama dalam persekutuan duka ini, di mana Tuhan telah memanggil hamba-Mu, Pendeta Profesor Jansiar Aritonang, ke sisih-Mu, meninggalkan keluarga dan mereka dalam kesedihan dan kedukaan. Kami memohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus itu, menyertai, menguatkan dan menghibur seluruh keluarga, supaya mereka dikuatkan dengan perpisahan karena kematian ini. Kami serahkan kepadamu Bapa seluruh keluarga. Engkaulah Tuhan yang senantiasa mengangkat hati dan jiwa mereka berserah kepada Tuhan dengan penuh ketabahan atas kepergian Bapa yang kami kasihi ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun supaya mereka sungguh-sungguh terhibur dalam Tuhan, dalam menghadapi kesedihan ini dan duka ini. Kami berdoa secara khusus untuk inang di sini, Boru Tobing, itu kami. Engkaulah Tuhan yang menguatkan dia dan memberikan ketabahan atas perpisahan dengan Bapa kami yang kami kasihi, Amang Aritonang ini. Engkaulah Tuhan sumber penghiburan dan keteguhan hati. Kami memohon Engkaulah yang menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkan. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengingat seluruh kasih dari Bapa ini kepada keluarga, dan juga mengingat keteladanan dan imannya ketika dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, sekolah teologi dan masyarakat. Bapa di surga, kami percaya bahwa mereka akan dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan. Biarlah senantiasa menuntun Engkau Tuhan, supaya mereka semakin dekat kepada Tuhan dan memiliki persekutuan yang semakin erat dengan Tuhan. Dan dengan kepergian Amang yang kami kasihi ini, mereka dapat melakukan refleksi di tengah-tengah keluarga. Dan juga kami memohon, biarlah Tuhan mewujudkan doa-doa dari Bapa yang kami kasihi ini selama hidupnya di tengah-tengah keluarga. Tuhan wujudkan dan nyatakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan juga acara demi acara pada hari ini dan juga pada esok hari dalam ibadah tutup peti. Engkaulah Tuhan yang menyertai, Engkaulah Tuhan yang menuntun semuanya sehingga berjalan dengan baik. Dan biarlah seluruh keluarga dan handai tolan dan saudara-saudara kami yang mengasihi keluarga ini sungguh-sungguh dikuatkan atas perpisahan karena kematian hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah keluarga hamba-Mu ini. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas.